Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Alhamdulillah segala puji kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah bertatap muka, berkumpul meskipun melalui online dalam rangka untuk ngaji, untuk menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, karena thalabul ilmi itu minal mahdi lalahdi, mulai dari kandungan sampai kita masuk ke liang lahat. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan dan diberi kemampuan oleh Allah untuk menggunakan sisa-sisa umur kita selama di dunia ini, karena semakin hari umur kita semakin berkurang. Maka saya menggunakan kata sisa-sisa. Semakin hari kita semakin mendekati ajal. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah barokah manfaat hidup kita. Amin Allahumma amin. Selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Di dunia dibimbing oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dan di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bersama para ulama, para pejuang, orang-orang soleh. Amin Allahumma. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita, imam kita, meskipun kita tidak bisa mencontoh seperti Rasulullah 100% ya. Mungkin kita 0,0. Tapi mudah-mudahan dengan belajar mencontoh ini kita diberi syafaat oleh Gusti Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Yang pada pagi hari ini kita masih mengkaji sabda-sabda beliau. Jika kita bisa menjalankan, ya kita jalankan. Jika tidak bisa menjalankan, ya tidak apa-apa. Karena memang sabdanya Rasul seperti itu. Wa idza amartukum bisyai'in, jika aku memerintahkan kepada kalian sesuatu, faf'alu mastata'tum, maka jalankanlah sesuai dengan kemampuan kalian, atau fa'tu minhum mastata'tum, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi Rasulullah juga seperti Gusti Allah ya, mesti tidak membebani seorang kalau tidak kuat dipikul. Ini termasuk mungkin yang akan kita ngajikan ini juga kita belajar untuk mengamalkan meskipun tidak bisa seperti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi paling tidak kita belajar untuk mencontoh beliau sebisa kita, sekuat kita, semampu kita. Sekarang kita sudah sampai pada bab yang ke-34. Ini babnya ini sampai 40 bab Mas Agung. Ini sudah 34, jadi sudah mendekati finish ya, mendekati hari-hari terakhir sudah 34. Ini insya Allah sampai bab yang ke-40. Al-babur rabi' wassalasun, bab yang ke-34. Fi fadilati man'il akli, yaitu tentang keutamaan mengurangi makan. Atau dalam kitab yang lain tuh at-taklil. At-taklil itu menyedikitkan dari kata-kata kolil. At-taklil itu menyedikitkan kalau dalam kitab yang lain, tapi dalam kitab saya ini uh, man'il akli. Jadi mengurangi makan, wan naumi mengurangi tidur, warohati mengurangi bersenang-senang atau bersantai-santai atau istirahat. Karena memang kebanyakan ini adalah nikmat biasanya ya, nikmat lahir, nikmat jasad biasanya. Makan siapa yang nggak suka makan ya, tidur ya siapa yang nggak suka tidur, semuanya enak-enak ini ya, termasuk santai-santai. Nah ini Rasulullah mengajarkan kepada kita semuanya, menasihati kepada kita semuanya, ya otomatis fa'tu minhum mastata'tum, kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi, qala bersabda an-nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu ada tiga perkara. Turisu yang menyebabkan qaswatal qalbi, kerasnya hati. Ada tiga perkara yang menyebabkan kerasnya hati. Jadi hati itu tidak lembut, hati itu tidak memiliki apa ya, tidak rokik, tidak halus, tidak lembut, tapi keras hatinya, sulit menerima nasihat, kadang-kadang juga
keras kepala, keras hati ya, keras hati, tidak mudah tersentuh, hatinya tidak peka dan lain sebagainya. Itu ada tiga perkara yang menyebabkan hati seperti itu. Yang pertama adalah hubun naum, karena cinta tidur. Ya, di sini disebutkan hubun naum. Ya, suka tidur. Hub itu artinya suka. Ya, kalau tidur sih secara otomatis semua manusia pasti butuh tidur karena tidur itu adalah hak. Kalau nggak tidur malah justru berbahaya, manusia harus tidur. Tapi yang dilarang oleh Rasulullah adalah hubun naum, cinta tidur. Sehingga menjadi atau dalam bahasa Arab itu biasanya orang menjulukinya itu Abu Naum, ya tukang turu, berarti seperti itu ya, tukang tidur. Makanya tukang tidur itu mengeraskan hati ini ya, turu, senengannya tidur saja, habis makan tidur ya. Tidak amal soleh, tidak ibadah, tidak berjuang, tidak melakukan apa saja, tapi tidur terus ini. Ini menyebabkan kerasnya hati. Sehingga hatinya tidak mudah peka, hatinya sulit untuk tersentuh keimanan, sulit untuk tersentuh nasihat-nasihat dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua wahuburohah, suka santai-santai. Ya, suka santai-santai, senangannya plesir. Ya, setiap hari kerjaannya tuh plesir saja, santai-santai ya. Tidak mau beramal, tidak mau apa, pokoknya pekerjaannya hanya istirahat terus santai-santai terus. Padahal uh, ketika kita hidup di dunia ini adalah tempat untuk mencari bekal hidup di akhirat, ya untuk mencari bekal hidup di akhirat kita. Kalau santai-santai ya kita mau bawa bekal apa nanti di akhirat. Makanya ajib ya, dalam hadis qudsi itu Allah dawuh ajib. Ajib itu mengherankan manusia itu. Karena apa? Karena yakin akhirat tetapi santai-santai ketika di dunia. Padahal akhirat itu sudah diyakini bahwa akhirat itu adalah kehidupan yang sangat besar sekali, yang sangat agung, tempat tujuan hidup kita, kehidupan yang abadi, tetapi ketika di dunia tempat menanam, tempat untuk menanam, tempat untuk mencari bekal, justru malah dipakai untuk santai-santai. Makanya dalam hadis qudsi itu Allah Subhanahu wa taala dawuh ajib, sangat mengherankan manusia itu. Yakin kalau api itu panas tapi malah dipegang. Berarti seperti itu. Yakin kalau akhirat itu selama-lamanya, malah justru di dunia tidak dipakai untuk mencari bekal, akhirat malah dipakai untuk santai-santai. Makanya ya santai boleh, bahkan itu hak ya. Kalau kita justru kadang-kadang kalau nggak refreshing malah kadang-kadang pusing kepala kita ya, kadang-kadang malah jenuh dan sebagainya. Tetapi yang dilarang oleh Rasulullah itu hubbur roha, hubbu cinta. Ya, seneng, seneng banget sama santai-santai. Sehingga hidupnya hanya dipakai untuk santai-santai, dipakai untuk istirahat, terus tidak mau beramal, tidak mau apa. Ya. Kemudian yang terakhir adalah hubbul akli. Wahubul akli, yaitu cinta makanan atau suka makanan. Ya, jadi senengannya mangan ya, makan ngemil terus ibaratnya seperti itu ya, sampai perutnya kenyang pun masih makan terus ini yang dilarang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tiga perkara ini yang menjadikan hati seseorang itu menjadi keras, tidak mudah tersentuh, hatinya kurang halus, hatinya kurang bisa menerima nasihat-nasihat, hatinya jauh dari bisa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jauh dari suka bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini jadi kita belajar untuk mengurangi lah ya, ya siapa yang nggak suka tidur ya, saya sendiri juga suka tidur ya, tapi ayolah ya bareng-bareng, termasuk ini nasihat untuk kita semuanya ya, juga termasuk untuk Ustadz juga. Jadi kita kurangi tidur kita ya, paling tidak standarnya tidur manusia itu kan 6 jam, tapi kalau para ulama itu Mas Agung rata-rata 4 jam Mas Agung, tidurnya sehari semalam itu rata-rata ulama itu 4 jam. Seperti Hadratus Syekh Imam Syafi'i itu 4 jam. Jadi satu malam itu 12 jam itu oleh para ulama itu dibagi menjadi tiga. Jadi sepertiga untuk tidur, sepertiga untuk ibadah, sepertiga untuk ilmu atau mutolaah. Jadi 4 jam untuk tidur, 4 jam untuk ibadah, 4 jam untuk mutolaah atau belajar atau menulis, itu kalau para ulama. Jadi Hadratus Syekh Imam Syafi'i ya, imam mazhab kita semuanya itu tidurnya itu cuma 4 jam. Ya 4 jam tidurnya sehari semalam itu. Dan ulama-ulama yang lain juga hampir semuanya 4 jam, termasuk syekh-syekh dari Mesir yang saya dulu pernah belajar di sana itu rata-rata yang 4 jam itu. Cuma 4 jam. Ya, tidak lebih dari itu 4 jam. Bisa terkurangi itu.
Jadi 4 jam itu jadi semalam itu kan 12 jam ya. 12 jam itu dibagi menjadi tiga, 4 jam untuk tidur, 4 jam untuk sholat, untuk ibadah, untuk zikir, dan 4 jam untuk mutolaah. Jarang yang jadi Abu Naum ya. Kalau kita masih lebih dari 4 jam ya. Kalau kita lebih dari 4 jam. Ya standarnya kalau kedokteran saya kurang tahu Mas Agung ya mungkin sekitar antara 6 sampai 8 jam. Tapi menurut ukuran manusia itu biasanya kan semakin tua itu semakin sedikit tidurnya. Itu sebenarnya itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya karunia itu. Sebab apa? Semakin sedih, semakin tua itu semakin mendekati alam kubur, semakin mendekati akhirat, ya harusnya banyak dipakai untuk beramal, banyak dipakai untuk berzikir, banyak dipakai untuk sholat, banyak dipakai untuk membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Makanya itu sudah sunnah dari Allah ya. Jadi manusia itu semakin hari, semakin tua, semakin sedikit tidurnya. Kalau anak kecil kan tidur terus ya, kalau apalagi bayi itu bangun nyusu tidur lagi kalau bayi itu. Makanya semakin tua semakin sedikit itu ada karunia Allah Subhanahu wa taala agar manusia itu bisa menggunakannya untuk sebanyak-banyaknya mencari bekal hidup di akhirat nanti. Ya, ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, waqala alaihissalam, waqala dan bersabda alaihissalam Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, man barang siapa syabi'ah yang kenyang, kenyang di dunia kenyang di sini maksudnya adalah kenyang yang tercela, ya. Kenyang yang tercela itu ya fauqash shiba, artinya ya kewarken lah ya, kewarken. Terlalu warak, jadi warek terus petengnya nggak pernah lesu. Man barang siapa syabi'ah yang kenyang di dunia, ini kenyang yang tercela kalau dalam buku syarah yang saya baca. Ja'a maka ia akan lapar yaumal kiamah pada hari kiamat. Waman dan barang siapa ja'a yang lapar di dunia banyak puasanya. Kalau dalam hadis yang lain tuh siapa di dunia ini yang paling banyak puasanya maka di akhirat nanti dia yang selalu dikenyangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam hadis yang lain. Makanya di sini disebutkan waman ja'a dan barang siapa yang lapar, lapar di sini juga bisa dimaknai puasa ya. Fidunya di dunia, syabi'ah maka dia akan kenyang yaumal kiamati pada hari kiamat. Mungkin hadis ini bisa kita amalkan dengan cara mengurangi makan, minum. Ya, dengan cara mengurangi makan dan minum meskipun kita tidak kuat untuk berpuasa karena tidak terbiasa ya, karena masing-masing orang itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberi karunia yang berbeda-beda, ada yang kuat ibadahnya, kuat amal solehnya, kuat perjuangannya tetapi tidak kuat puasanya, ada yang kuat puasanya dan lain sebagainya. Tapi paling tidak kalau tidak kuat puasanya ya kita kurangi. Ya, kita kurangi makan kita kurangi minum kita kurangi. Kita mencontoh seperti Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya berusaha belajar berusaha. Apa itu? Makan sebelum lapar. Jadi Rasulullah itu kalau makan itu lapar baru makan. Ya, lapar baru makan. Itu Rasulullah. Dan berhenti sebelum kenyang. Jadi Rasulullah itu makan setelah lapar baru makan, kemudian berhenti sebelum kenyang. Itu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita berusaha ya belajar berusaha kita makannya ketika lapar baru makan, kemudian kalau Rasulullah berhenti sebelum kenyang ya ini yang berat untuk kita ya. Kalau Rasulullah memang seperti itu. Jadi Rasulullah itu kalau makan itu berhenti sebelum kenyang itu. Jadi sebelum kenyang itu sudah Rasulullah berhenti. Subhanallah ini kanjeng Nabi kita ya, kanjeng Nabi kita ini luar biasa, manusia sempurna, manusia yang diangkat derajatnya yang sangat tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya Rasul itu gak pernah kekenyangan. Makanya dulu tuh Mas Agung saya diajari guru saya ya. Wiritan tuh bukan bid'ah ya. Bukan bid'ah. Justru bid'ah tuh kalau makan kekenyangan tuh lebih bid'ah. Itu dulu saya tuh diajari guru saya seperti itu. Makan kekenyangan itu lebih bid'ah itu. Karena tidak pernah dijalankan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kanjeng Nabi itu memang ya seperti itu. Jadi berhenti sebelum kenyang. Ya ini kita belajar mengamalkan sebisanya ya. Kalau kita memang berat ini, termasuk Ustadz juga berat ini ya. Masa sebelum kenyang kita berhenti, apalagi kalau makanannya enak ya. Pengennya tuh makan terus pengennya tuh. Pengennya tanduk itu memang manusiawi ya. Sifat manusia seperti itu. Lah kanjeng Nabi memang basyarun tapi laisa kal basyar. Manusia tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Rasulullah bisa menahan nafsu
bisa menahan segala sesuatu dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah menganjurkan agar kita semuanya mengurangi makanan ya, agar di akhirat nanti kita termasuk orang-orang yang dikenyangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang hadis berikutnya waqala alaihi salam, waqala dan bersabda alaihi salam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man akala, man barang siapa akala yang mau makan fauqa syibai, di atas kenyang. Pasti sudah kenyang tapi masih makan terus ya. Tengis mendes-mendes ya panggah mangan ya. Udah kenyang masih makan saja. Faqad akalal haram. Maka dia telah benar-benar makan sesuatu yang haram. Ini sebuah gambaran ilustrasi jangan terlalu berlebihan karena berlebihan itu diharamkan oleh Allah. Kulu washrobu wala tusrifu kalau dalam Al-Qur'an tuh. Kulu makanlah, boleh makan itu boleh. Washrobu dan boleh kamu minumlah. Wala tusrifu, tapi jangan berlebih-lebihan. Jadi yang dilarang oleh Allah itu berlebih-lebihan. Kalau makan dan minum boleh-boleh saja. Yang dilarang oleh Allah adalah berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan di sini apa? Ya ini, kenyang masih makan terus ya, sehingga apa, sehingga dirinya nggak kuat untuk menjalankan aktivitas apa-apa ya, jadi layak keluarkan ya, layak keluarkan, nggak bisa menjalankan sholat, nggak bisa menjalankan apa-apa. Jadi ini yang dilarang oleh Rasulullah. Ini termasuk menafsirkan hati, menafsirkan Al-Quran ya, yang bunyinya tadi kulu washrobu wala tusrifu. Kulu makanlah kalian semuanya, washrobu dan minumlah kalian semuanya, wala tusyrifu. Tetapi janganlah kalian berlebih-lebihan. Nah itu ditafsiri. Ini seantara lain fungsi hadis ya, menafsirkan Al-Quran. Apa itu? Man akala fauqa syibai. Barang siapa yang makan di atas kenyang, fakot akalal haram. Maka dia telah makan barang haram. Karena apa? Karena berlebih-lebihan tadi itu. Dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tusyrifu, janganlah kalian berlebih-lebihan. Berarti kalau ada kata larangan, kalau dalam kita belajar usul fikih, kata larangan itu bermakna haram sepanjang tidak ada dalil atau indikasi memalingkan selain haram. Ini kalau kita belajar usul fikih seperti itu. Maka yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berlebih-lebihan, wala tusyrifu, ya berlebih-lebihan. Kemudian hadis yang keempat, waqala alaihi salam, waqala dan bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul amali alju. Sayyidul amali, pimpinannya amal itu alju, adalah lapar. Ya, ketika kita mempelajari hadis-hadis itu ada misalnya saja sayyidul ayyam yaumul jum'ah. Jadi pimpinannya hari itu hari Jum'ah. Ada yang Sayyidul Anbiya wal Mursalin Rasulullah Muhammad. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinannya para nabi, para rasul. Nah, di sini pimpinannya amal, amal kebaikan, pimpinannya adalah lapar. Sebab di dalam lapar itu banyak kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan oleh orang yang lapar itu. Misalnya orang yang puasa itu. Sebab ketika orang lapar, hawa nafsunya akan terkurangi. Hawa nafsu syahwatnya akan terkurangi, baik itu syahwat kemaluan ataupun syahwat-syahwat yang lain, karena rata-rata orang lapar itu apa istilahnya ya, nafsu nafsu amarohnya itu akan terkurangi, ghadabnya juga akan terkurangi dan lainnya juga akan terkurangi. Makanya sayyidul amal, pimpinannya amal adalah alju, adalah lapar. Karena di dalam lapar itu banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa didapatkan oleh seseorang. Sebab apa? Sebab lawannya alju itu adalah tadi asiba, jadi kenyang. Itu lawannya alju. Kalau kenyang itu apa istilahnya mengeraskan hati. Berarti kalau lapar itu bisa melembutkan hati dan lain sebagainya. Makanya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala ya, setiap tahun itu mewajibkan kita untuk puasa Ramadan itu antara lain ya ini, antara lain agar hati kita bisa bersih dan lain sebagainya. Ini jadi sayyidul amal alju, pimpinannya amal adalah alju, lapar. Ya meskipun kita sangat jarang ya puasa, tapi kalau kondisi lapar insya Allah kita sering ya, kita sering mengalami kondisi lapar karena memang ada makanan tetapi tidak ada keinginan ya, kurang mood untuk makan. Istilahnya ada makanan tapi apa ya, tidak ada selera untuk makan, bukan karena tidak enak, tidak, memang dalam diri kita memang kadang-kadang tuh mau makan tuh kurang enak, kecuali kalau sudah lapar sekali baru makan. Dan itu yang biasanya Ustadz alami seperti itu. Meskipun
Meskipun makanannya ya mengundang selera, tetapi apa ya, kurang ada keinginan yang kuat untuk makan segera, itu kurang ada. Biasanya menunggu lapar sekali baru makan. Ya, menunggu lapar sekali baru makan. Ini ternyata uh, ternyata lapar itu adalah sayyidul amal. Jadi pimpinannya amal, karena di dalam lapar itu banyak kebaikan-kebaikan. Otomatis lapar di sini bermakna positif ya, bermakna positif, jangan dimaknai secara negatif, tapi dimaknai secara positif. Kemudian hadis yang kelima, waqala alaihi salam, waqala dan bersabda alaihi salam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ju'u mukhul ibadah. Al-ju'u lapar, mukhul ibadah adalah otaknya ibadah. Jadi lapar itu adalah otaknya ibadah. Sebab orang lapar itu ketika lapar, ya ketika lapar itu apa istilahnya, pikiran itu menjadi cerdas. Kemudian juga enak kalau dipakai untuk ibadah juga enak. Tapi kalau terlalu lapar juga gak enak ya. Terlalu lapar juga gak enak. Tapi kalau pokoknya terbiasa dengan lapar lah, terbiasa dengan tidak kekenyangan, itu nanti enak dipakai untuk apa-apa. Makanya dulu itu sering saya apa itu ngomong-ngomong ya dengan teman-teman itu. Kalau puasa tuh kok nikmat, badan tuh kok yo ringan, dipakai ibadah malam hari itu kok yo enak sekali, dipakai untuk baca Al-Qur'an kok yo enak sekali. Kemudian pikiran ini terang rasanya tuh ya, cerdas, terang banget. Kemudian hawanya itu seneng terus. Ya ternyata ini al-ju'umuhul ibadah. Jadi lapar itu adalah otaknya ibadah. Otaknya ibadah tuh muh itu artinya otak. Otaknya ibadah. Otaknya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah lapar. Dengan lapar nanti penghambaan kepada Allah bisa ikhlas, kemudian bisa tenang, bisa ringan dan lain sebagainya. Dan itu bisa kita rasakan ketika kita mengalaminya atau ketika kita menjalinnya pada bulan Ramadan itu. Ketika bulan Ramadan itu. Jadi pagi pada siang harinya itu perut kita lapar, tapi pada malam harinya itu nikmat. Sholat tarawih ya nikmat, tadarus ya nikmat, bangun malam ya nikmat, dipakai untuk apa saja ya nikmat kalau malam harinya itu. Jadi al-ju'u mukhul ibadah. Lapar adalah otaknya ibadah. Kemudian hadis berikutnya waqala alaihi salam, waqala dan bersabda alaihi salam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahyu qulubakum biqillatil dhahki. Ahyu hidupkanlah qulubakum hati kalian biqillatil dhahki dengan sedikit tertawa. Dengan sedikit tertawa. Jadi otomatis kalau orang banyak tertawa itu mematikan hati. Ya, mematikan hati. Yang paling bagus apa? Sedikit tertawanya, tidak terlalu banyak untuk tertawa. Jadi ahyu qulubakum biqillatil dhahki. Hidupkanlah hati kalian dengan sedikit tertawa. Apalagi kalau tertawa terbahak-bahak ya. Ini juga tidak dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hati kita uh, diperintahkan, kita semuanya diperintahkan oleh Rasulullah agar kita menghidupkan hati kita dengan sedikit tertawa dan tidak terlalu berlebihan ya. Rasulullah ya tertawa tapi tidak terlalu berlebihan. Paling ya hanya kelihatan gigi geramnya gitu saja kalau Rasulullah tertawa. Ya Rasulullah tertawa tapi tidak berlebihan. Tidak tertawa terus apalagi pekerjaannya tertawa terus tidak. Tapi memang ya itulah kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahyu qulubakum biqillatil dhahki. Hidupkanlah hati kalian dengan sedikit tertawa. Sebab kalau banyak tertawa terus itu memang betul-betul mengeraskan hati. Hati sulit untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati sulit untuk bisa muraqabah kepada Allah. Hati sulit untuk bisa menangkap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau hati terlalu banyak, kalau kita terlalu banyak tertawa. Ya, terlalu banyak tertawa. Tertawa boleh, tapi jangan berlebihan ya. Jangan terlalu banyak, jangan berlebihan, jangan over. Artinya seperti itu. Waqillati shibai dan hidupkanlah hati kalian dengan qillati shibai, menyedikitkan kenyang. Ya, kalau bisa jangan terus kenyang ya, menyedikitkan kenyang, menyedikitkan kenyang. Berarti harus sering banyak laparnya, ibaratnya seperti itu, menyedikitkan kenyang. Jangan sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan. Bagaimana agar kita menyedikitkan makan sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hati kita. Ya, akan menghidupkan hati kita. Makanya cara menghidupkan hati antara lain ya ini, qillatuz dhahki, menyedikitkan tertawa, wa qillatuz shibai, menyedikitkan kenyang. Dan ini yang dijalankan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
menyedikitkan tertawa, menyedikitkan kenyang. Watahhiruha, dan sucikanlah, bersihkanlah hati kalian bilju, dengan lapar. Ya, dengan lapar. Kalau kuat puasa ya puasa, kalau nggak kuat puasa paling tidak jangan terlalu diujo kalau bahasa bahasa Jawanya itu. Jangan terlalu dilos makanannya. Tapi kita belajar untuk mencegah hawa nafsu kita, ya, mencegah hawa nafsu kita. Meskipun tidak kuat puasa, tapi paling tidak kita makan ketika lapar saja. Belajar ya, belajar makan ketika lapar saja. Belajar belajar untuk tidak ketika makan tidak terlalu kenyang, kenyang gitu saja, tidak terlalu kenyang, jadi tidak berlebihan. Ini nanti bisa mensucikan hati kita, bisa menghidupkan hati kita, menghidupkan. Jadi hati itu nanti hidup. Hati hidup yang apa sih, Ustaz? Hati hidup itu hati yang bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bisa tafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bisa menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Hati yang banyak ingat akhirat. Hati yang banyak mengingat bahwa dunia ini adalah sementara. Dunia ini adalah sekejap mata. Kenikmatan dunia adalah kenikmatan yang semu, fata morgana dan lain sebagainya. Nanti hati akan bisa menangkap semua yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar hati bisa menangkap hal-hal seperti itu, agar hati bisa hidup. Maka Rasulullah Muhammad SAW ngasih tips kepada kita. Apa itu? Watoh hiruha bilju. Dan sucikanlah hati kalian bilju dengan lapar. Ya, dengan lapar. Meskipun ya, kalau saya memahami tidak harus puasa. Meskipun puasa itu lebih baik, tapi tidak harus puasa. Tapi paling tidak kita jangan terlalu banyak makan lah, ibaratnya seperti itu ya. Kita makan kalau lapar saja. Tasfu watariku, tasfu, niscaya hati kalian akan jernih, ya, akan jernih. Betul, kalau kita makan kenyang terus itu memang hati itu kurang jernih ya. Kadang-kadang hati itu kotor, kadang-kadang ya sering emosi dan lain sebagainya. Itu memang kalau kita tafakuri, kita renungkan memang seperti itu ya. Kalau banyak mangan, mangan terus ya, pagi makan, sebelum siang sudah makan lagi, makan lagi, makan lagi. Itu memang hati itu kurang enak ya, hati itu kurang bisa bersih sehingga tidak bisa menangkap keagungan Allah, kurang bisa berzikir, kurang bisa tafakur dan lain sebagainya. Watariku, dan hati kalian akan menjadi halus, menjadi lembut, sehingga hati itu lembut. Kalau kita sering lapar tuh ya bisa menangkap sesuatu yang kadang-kadang pada umumnya tidak ditangkap oleh manusia. Makanya untuk melembutkan hati, untuk menjernihkan hati, salah satunya adalah banyak lapar ya. Meskipun ada makanan, tapi kita berusaha untuk tidak makan sebelum kita lapar betul. Kalau bisa, kalau sebelum lapar betul baru kita makan. Jadi tidak terlalu berorientasi pada makanan hidup ini. Jadi hidup bukan untuk makan, ya, hidup bukan untuk makan, tapi kita makan dalam rangka agar kita bisa hidup, dalam rangka agar kita bisa menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita di dunia bukan untuk makan, tujuan kita di dunia adalah untuk menghamba kepada Allah, untuk belajar ngawula marang Gusti Allah. Salah satunya adalah tidak terlalu memperbanyak makan. Hadis yang ketujuh, waqala alaihissalam, waqala, dan bersabda alaihissalam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqrabukum minni yaumal qiyamah. Aqrabukum, orang yang paling dekat di antara kalian, minni, kepadaku, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi orang yang paling dekat di antara kalian pada hari kiamat nanti, aksarukum, adalah orang yang paling banyak juan, laparnya, yang paling banyak puasanya. Jadi orang yang paling dekat kepada Rasulullah pada hari kiamat nanti dalam hadis ini adalah orang yang paling banyak laparnya, paling banyak puasanya, ya, paling banyak mengekang nafsu perutnya, ya, nafsu perutnya paling banyak dikekang, maka mereka itulah orang-orang yang paling dekat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Makanya kita belajar, kita berusaha, ya, sedikit demi sedikit kita kurangi. Kalau kita punya kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik, misalnya terlalu terlalu mengumbar nafsu perut kita belajar untuk mengurangi sedikit demi sedikit. Kita belajar untuk mengurangi lah ya, mencegah sedikit demi sedikit agar bagaimana kita tidak memperturutkan nafsu perut kita ya. Jangan menjadi abul butun. Abul butun itu ya bapak weteng ya, Joko Madaran kalau dalam bahasa Jawanya, Joko Madaran ya.
jago weteng ibaratnya ngono mangan. Ya, kita belajar untuk mengurangi sedikit demi sedikit, ya sedikit demi sedikit. Wa tafakkuran, dan juga orang yang paling banyak tafakurnya. Ini yang paling dekat kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang paling dekat di antara kalian kepadaku pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak laparnya dan orang yang paling banyak tafakurnya, paling banyak merenungkan. Tafakur itu artinya perenungan, merenungkan keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Tafakurlah kalian semuanya, berfikirlah kalian semuanya, merenunglah kalian semuanya fi khalqillah, pada ciptaan-ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, merenungkan langit, merenungkan bumi, itu namanya tafakur. Ya, merenungkan tumbuh-tumbuhan, merenungkan bahkan dalam tubuh kita kita renungkan, kita tafakuri dalam rangka untuk menangkap keagungan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk menangkap kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk menangkap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tafakur. Dan itu tafakur sesaat itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat, sholat sunat 1000 rakaat dalam hadis yang lain. Tafakur sesaat itu. Makanya orang yang paling banyak tafakur di dunia ini nanti orang yang paling dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam hadis ini ya, jadi akrabakum minni yaumal qiyamah. Orang yang paling dekat di antara kalian yaumal qiyamah pada hari kiamat nanti adalah aksarukum ju'an. Orang yang paling banyak laparnya wa tafakkuron, dan orang yang paling banyak tafakkurnya, paling banyak merenungkan kekuasaan Allah, keagungan Allah dan lain sebagainya. Hadis yang ke-8, waqala alaihissalam, waqala dan bersabda alaihissalam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kasura tu'amu, man barang siapa kasuro yang memperbanyak tu'amu makannya, ya panganannya wakeh ya, mangka suroto amu mangannya banyak, makanya banyak sekali. Kasuro adabu, maka banyak pula siksaannya. Ya, di dunia saja sudah tampak ya. Kalau banyak makan yang macam-macam dan lain sebagainya, nanti banyak penyakit-penyakit. Ya, nanti banyak penyakit-penyakit, penyakit komplikasi, penyakit ginjal, penyakit darah tinggi, penyakit liver, penyakit-penyakit yang lain. Nanti akan muncul. Itu baru di dunia. Belum lagi nanti di akhirat akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang terlalu kenyang tadi kok masih makan terus, termasuk israf. Kulu wasrobu wala tusyrif. Makanlah kalian, minumlah kalian, tetapi jangan sampai berlebih-lebihan. Nanti akan dihisap oleh Allah kalau berlebih-lebihan. Oleh karena itu di sini disebutkan Rasulullah memberitahu kepada kita, man kasuro to'amu kasuro azabu. Siapa yang banyak makannya, maka dia akan banyak pula siksaannya, ya akan banyak pula siksaannya. Makanya kita belajar, kita berusaha menyedikitkan makan, ya menyedikitkan makan. Kecuali kalau untuk memberi jamuan kepada manusia ya, kalau bisa yang enak-enak, yang banyak kalau memberi jamuan. Tapi kalau untuk kita sendiri, kita belajar untuk mengurangi makan kita, mengurangi minum kita, apalagi semakin tua, kita belajar untuk menguranginya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi maunah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Hadis yang ke-9. Waqala alaihissalam, waqala dan bersabda alaihissalam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la sihhata ma'a kasratin naumi. Tidak sehat dengan banyak tidur. Ya. Orang kalau banyak tidur itu enggak akan sehat. Pikirannya yang enggak sehat, hatinya yang enggak sehat, tubuhnya yang enggak sehat, semuanya enggak sehat nanti kalau banyak tidur itu. Ya, la sihhata ma'a kasratin naum. Tidak ada kesehatan, tidak sehat dengan banyak tidur itu. Karena dengan banyak tidur nanti itu tidak bisa beraktivitas dan lain sebagainya ya. Jadi kurang sehat. Wala sihhata ma'a kasratil akli, dan tidak sehat dengan banyak makan itu enggak sehat. Ini kalau nggak salah di kedokteran kan juga seperti itu. Orang kalau banyak makan itu biasanya potensi terkena penyakitnya juga tinggi. Kalau banyak makan itu biasanya. Apalagi kalau sudah tua itu ya. Sudah tua itu banyak apa istilahnya ya, banyak banyak organ-organ kita itu yang sudah tidak siap berarti seperti itu ya. Sudah waktunya. Ini seperti itu. Jadi la sihata ma'akasrotil akli. Tidak sehat dengan banyak makan, tidak sehat. Wala syifa biharamin, dan juga tidak ada kesembuhan dengan barang haram. Makanya rata-rata
obat itu ya dari barang yang halal, tidak dari barang yang haram. Ini kalau sabdanya Rasul seperti itu. Makanya tidak bisa mengobati barang haram itu. Tidak bisa mengobati. Yang bisa mengobati adalah barang halal. Tetapi juga para ulama menyebutkan, terkadang memang ada barang haram itu yang bisa mengobati. Tetapi harus istighfar orang yang ketika dia dengan barang halal tidak bisa sembuh, tapi dengan barang haram bisa sembuh. Dia harus banyak istighfar. Artinya apa? Banyak dosa-dosa yang dijalankan. Sehingga dia harus sembuh dengan barang haram. Na'udzubillah, teman na'udzubillah. Ini sebagaimana dulu kaumnya Nabi Lut ya, kalau nggak salah ya. Nabi Nuh ya. Jadi mereka itu ketika memberai kapalnya Nabi Nuh itu, mereka sakit setelah itu. Dan mereka itu mencari obat nggak menemukan. Obat apa saja nggak menemukan. Ternyata obat sakit mereka itu apa? Memakan tai mereka sendiri-sendiri itu. Jadi mengambil tainya yang ada di kapalnya Nuh, kemudian dimakan sendiri, dimakan. Jadi itu obatnya. Makanya orang kalau sakit dengan menggunakan barang halal kok nggak bisa sembuh, sembuhnya dengan barang haram, maka wajib untuk banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib banyak istighfar. Tandanya orang yang baik, orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang ketika sakit dia sembuh dengan sesuatu yang halal, bukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini Rasulullah bersabda wala syifaa bi haramin. Tidak ada kesembuhan dengan barang haram tersebut. Kemudian hadis yang terakhir waqala alaihi salam waqala dan bersabda alaihi salam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam asbahatu tamna'u rizki. Asbahatu tidur di waktu pagi atau sehabis subuh tamna'u rizki. Ini bisa mencegah rizki. Ini biasanya orang Jawa itu ada istilah jangan tidur sehabis subuh pagi nanti rizkinya dipatok ayam ya. Ada istilah-istilah seperti itu. Karena pagi itu memang kita nggak boleh tidur, apalagi seperti Jeng Syekh Abdul Qadir Jalani itu termasuk Jeng Syekh Abdul Hasan al Asyadili sangat melarang keras tidur sehabis subuh, sangat melarang keras. Jangan tidur sehabis subuh, jangan tidur sehabis asar, ya, jangan tidur di waktu itu. Jangan tidur di waktu itu peringatan keras itu karena memang betul-betul bisa mencegah rezeki ya. Waktunya nyambut gawe kayak turu. Pagi itu kan waktunya nyambut gawe ya, waktunya beramal kayak turu. Ya betul rezekinya dipatok ayam betul ya. Ini tam nauris. Jadi bisa mencegah datangnya rezeki ya karena pagi-pagi turu ya. Ya kecuali kalau memang huruf ya keadaannya memang seperti itu. Kadang juga banyak ya yai-yai itu yang tidurnya pagi karena malamnya memang banyak tamu melean, banyak ngaji. Kadang-kadang tidak ada waktu rohahnya, waktu senggangnya kadang poro yai itu ya pagi karena kadang-kadang siang itu sudah banyak beramal sampai malam lagi. Kadang-kadang poro yai itu pagi itu justru yang kadang pagi itu yang waktu rehatnya ya karena anak pondok itu biasanya pada masuk semuanya dan sudah tidak ada kegiatan. Tapi kalau sudah siang sampai malam itu biasanya poro yai itu banyak kegiatan, banyak tamu, banyak ngaji. Ini perkecualian ya, perkecualian kalau memang sudah tidak ada waktu kecuali waktunya pagi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Mas Agung. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kalau tidak bisa menjalankan 100% ya jangan meninggalkan 100%. Karena ngono malah yudroku kulu la yudroku kulu. Jika tidak bisa menjalankan semuanya, jangan meninggalkan semuanya. Saya kembali lagi kepada Mas Agung. Iya, betul sangat Ustaz atas pemaparan dari 10 hadis dalam bab keutamaan untuk mengurangi makan, tidur, dan beristirahat. Monggo dari hadirin apabila ada yang ingin bertanya atau curhat atau berdiskusi, dipersilahkan bisa secara langsung atau melalui kolom chat gitu. Monggo. Kamu kan sangat Ustaz ini sambil ngajar istri. Yeah. Monggo. Kalau misalkan eh, untuk mencapai apa ini tidur yang tidak banyak itu Ustaz, apakah memang perlu dilatih sejak kecil gitu ataukah tidak karena dalam pribadi saya pribadi gitu Ustaz, kalau kurang tidur tuh merasa malah kurang enak di badan ngoten. Ataukah itu saya belum belum terbiasa mawon nggih karena memang misalkan harus bangun jam 3 pagi ngoten nggih tidur jam 9 mungkin ya itu kan sudah kayaknya sudah 6 jam gitu tapi itu kadang menurut saya masih kurang dalam ketika siang itu
konsentrasi kurang, kemudian mudah emosi, ngoten gitu. Kalau saya mungkin 7 jam sampai 8 jam itu baru merasa nyaman. Apakah itu memang perlu dilatih ketika mulai pagi ya, atau apakah ada referensi dari Ustadz atau dari ulama-ulama yang saya lihat seperti Habib Umar gitu, itu kurang dalam malam mungkin hanya 2 jam atau 3 jam, tapi ketika siang itu masih performanya masih Iya, memang segala sesuatu itu perlu ada namanya latihan ya Mas Agung ya. Segala sesuatu itu memang ada latihan-latihan, ada kebiasaan-kebiasaan. Makanya dibiasakan dengan sesuatu yang baik, termasuk dalam hal mengurangi tidur ini juga kebiasaan. Kalau kebiasaannya itu misalnya tidur 4 jam atau tidur 5 jam atau tidur 6 jam, itu nanti kalau kebiasaannya seperti itu, kalau lebih itu ya kurang enak juga. Makanya perlu dibiasakan segala sesuatu tergantung kepada kebiasaan-kebiasaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pokoknya jangan terlalu israf lah. Jika memang tidak bisa kita mencontoh seperti Rasulullah, seperti para ulama yang sangat sedikit sekali tidurnya, ya paling tidak kita jangan terlalu, jangan over, ibaratnya seperti itu ya, jangan over atau jangan terlalu. Jadi memang betul kalau segala sesuatu itu memang butuh yang namanya adaptasi, butuh yang namanya pembiasaan-pembiasaan. Misalnya kalau setiap hari kita itu bangun setiap jam setengah tiga bangun itu mesti jam setengah tiga bangun. Biasanya seperti itu, nggak akan bangkong itu. Meskipun kita tidurnya jam 1 malam, jam setengah tiga itu mesti bangun karena sudah terbiasa. Kalau sudah terbiasa tidur pagi misalnya, sulit kita untuk meninggalkan. Mesti pagi itu sudah angop terus hawanya itu. Karena sudah terbiasa. Segala sesuatu kan karena memang kebiasaan tadi. Makanya kita belajar, kita berusaha untuk merubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Sehingga kebiasaan baik itu menjadi sebuah adat, menjadi sebuah kebiasaan atau al-urf, menjadi sebuah kebiasaan dalam diri kita. Biasanya, makanya kalau biasanya orang itu kalau misalnya melakukan A ya gak melakukan A, itu memang gak enak semuanya. Rasanya tuh gak nyaman semuanya. Biasanya malam Jumat itu misalnya ya katakanlah ngaji. Kemudian kok malam Jumat gak ngaji misalnya itu gak enak semuanya. Mungkin ini juga salah satu kebiasaan baik ya. Misalnya kayak teman-teman di Nakes ini kebiasaan setiap minggu pagi itu ngaji. Nanti kalau nggak ngaji nanti nggak enak semuanya. Jadi kebiasaan itu memang menjadikan segala sesuatu itu terasa janggal nanti. Ya, kebiasaan itu kalau dalam bahasa usul fikih namanya al-ada atau al-urf. Makanya al-ada atau al-urf itu di apa istilahnya ya, di cover di dalam syariat itu bisa dijadikan sebagai dasar hukum sepanjang tidak menyalahi Al-Quran atau hadis. Karena memang manusia tidak bisa terlepas dari namanya adat kebiasaan. Makanya adat kebiasaan yang baik dipertahankan, adat kebiasaan yang buruk kalau bisa dirubah sedikit demi sedikit sehingga menjadi adat kebiasaan yang baik. Memang sangat sulit sekali ya untuk mencontoh tidur yang hanya cuma 4 jam itu. Rata-rata memang ulama segitu, nggak banyak yang tidurnya itu. Para ulama, orang-orang yang khos itu ya, para orang-orang khusus itu memang sangat sulit sekali mencontoh mereka ya. Mereka itu betah sekali, melek itu betah sekali. Memang seperti itu. Nah, kita belajar untuk mencontoh mereka sebisanya ya, sebisanya, semampu kita dan lain sebagainya. Tetapi kalau dirasa misalnya kayak Mas Agung nanti justru nanti kalau dikurangi tidurnya malah kerjanya tidak nyaman dan lain sebagainya, amal solehnya kurang kurang apa kurang maksimal dan lain sebagainya, ya tidak apa-apa tapi dikurangi sedikit-sedikit saja ya, dikurangi sedikit-sedikit. Tapi kalau memang bisa menjadikan maudhurat yang lebih besar ya jangan dilakukan itu saja. Jadi ya seperti biasanya, cuman amal sunnahnya ditingkatkan. Tapi kalau bisa memang ya dibiasakan ya, dibiasakan. Saya sendiri juga apa ya kadang-kadang sering lupanya, menganggap remeh. Banyak tidur itu menganggap remeh. Padahal banyak tidur yang sudah kita bahas bersama-sama ya. Ternyata banyak tidur itu juga bisa mematikan hati, mengeraskan hati, menjauhkan hati dari bisa berzikir kepada Allah, dari bisa menangkap keagungan Allah dan lain sebagainya. Itu Mas Agung. Iya, betul sangat Ustaz. Ya, moga-moga diberikan kekuatan gitu untuk mengamalkan hadis-hadis ini. Ya Karena sedikit lah, memang sedikit-sedikit Mas Agung. Gak bisa, nih akeh kayak iso memang sidik-sidik. tinggi, teman. Ini di kolom chat ada pertanyaan dari Prof. Nyilo Purnami. Tenun pertanyaannya, Bro.
untuk mengurangi makan, apa sebaiknya puasa rutin? Ada anjuran puasa sunnah yang mana? Kemudian mungkin lebih tepatnya tidur yang berkualitas, makan secukupnya sesuai kebutuhan, istirahat yang cukup. Biasanya demikian yang kami anjurkan ke pasien. Apakah sudah benar? Artinya bukan yang betul-betul dikurangi, ngoten nggih, Ustaz, tapi secukupnya. Betul, monggo Ustaz. Jadi hukum, kalau kita berbicara masalah itu ya, hukum itu ada yang hukum asal, ada yang hukum kondisional. Ketika untuk pasien, dia dalam rangka untuk penyembuhan, ya posisinya dalam keadaan abnormal ya, dalam keadaan kondisional, bisa disarankan tidur secukupnya, makan secukupnya, itu juga bagus dalam rangka untuk penyembuhan dan lain sebagainya. Itu tidak mengurangi apa istilahnya ya keutamaan dari lapar itu sendiri. Jadi muktadul hal lah sesuai dengan situasi dan kondisi. Kalau memang kalau untuk menyembuhkan diharuskan makan yang banyak, misalnya ya harus makan yang banyak kalau dalam rangka untuk kesembuhan. Tapi kalau dalam posisi normal, ya lebih baiknya ya dalam posisi normal itu lebih baiknya ya mengurangi tadi itu. Ya, mengurangi sedikit demi sedikit nanti kalau sudah terkurangi akan jadi kebiasaan. Ya akan jadi kebiasaan. Tapi manusia itu kadarnya beda-beda memang Bapak para dokter ya. Jadi memang manusia itu kadarnya beda-beda memang. Ada yang manusia yang kuat, ada manusia yang kurang kuat dan lain sebagainya. Makanya ah ya tidak ada salahnya kalau misalnya menganjurkan makan secukupnya, kemudian tidur juga secukupnya. Jika memang kalau mengurangi tidur itu mendatangkan madorot ya justru jangan. Jadi malah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Jadi kita menghindari kerusakan itu menghindari bahaya atau kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih sebuah kemaslahatan. Jadi kalau misalnya ada seorang dokter yang menganjurkan, misalnya seperti makan secukupnya, memang ya secukupnya tadi, secukupnya, jadi tidak berlebih-lebihan. Kulu washrobu wala tusrifu. Makanlah, minumlah kalian semuanya wala tusrifu. Jangan kalian itu berlebih-lebihan. Memang untuk para nabi, para ulama, orang-orang yang diberi derajat yang tinggi oleh Allah, memang dikasih kekuatan. Untuk lapar tuh dikasih kekuatan. Ya, tidak. Makanya kalau dulu guru saya itu kalau untuk orang yang banyak bekerja itu ya harus banyak amalnya. Misalnya seorang tolib penuntut ilmu tuh ya harus banyak makannya. Nanti kalau nggak makan malah nggak bisa menuntut ilmu. Padahal menuntut ilmu itu hukumnya wajib ya harus banyak makannya biar kuat menuntut ilmunya. Jadi kalau kita belajar tentang ilmu makomat ya, ilmu tentang tingkatan-tingkatan spiritual tuh memang ada makom-makom tertentu memang yang dia diharuskan untuk menyedikitkan, sangat menyedikitkan makan, minum dan lain sebagainya. Jadi saya kira, pokoknya muktadul hal ya sesuai keadaan dan jangan berlebih-lebihan itu perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau misalnya ada seorang dokter yang menyarankan pasien seperti itu, saya kira tidak berlawanan dengan hadis ini, tidak berlawanan. Tapi kalau bisa memang menyedikitkan tadi ya, menyedikitkan, mengurangi jika memang itu tidak membawa dampak yang negatif ya. Kecuali kalau mengurangi dampak negatif, misalnya dari dokter gara-gara puasa malah tidak masuk kerja, gara-gara puasa malah tidak, kecuali puasa wajib lah ya. Kalau puasa wajib diharuskan, gara-gara puasa malah tidak bisa menangani pasien, tidak bisa kerja secara maksimal, ya lebih baik makan secukupnya, tidak terlalu kenyang, tetapi dia kuat menjalankan puasanya. Jadi saya kira itu ya. Jadi kita menggunakan aulawiyah, kita menggunakan skala prioritas. Mana yang paling wajib itu yang didahulukan. Jika memang lapar itu menjadikan dia tidak bisa bekerja dengan maksimal, tidak bisa misalnya menangani pasien dengan maksimal, tidak bisa beramal dengan maksimal, maka ya lebih baik dalam kondisi kenyang tapi maksimal. Jadi saya kira itu. Jadi tapi kalau makomnya para nabi memang beda ya, makomnya para ulama memang beda. Memang mereka betul-betul dengan puasa itu kerja mereka juga masih maksimal. Ya, kerja mereka juga masih maksimal. Jadi lahir mereka maksimal, batin mereka juga maksimal. Itu saya kira Mas Agung jawaban dari saya. Jadi itu muktatul hal sesuai dengan situasi dan kondisi. Iya, betul sangat Ustaz.
Ini ada pertanyaan juga di kolom chat dari Bu Sulis. Untuk tafakur lebih jelasnya bagaimana Ustadz? Kemudian pertanyaan lanjutannya, dan apakah meditasi itu termasuk tafakur? Ya, terima kasih pertanyaannya ya. Ah, Tafakur itu artinya adalah kita menggunakan pikiran kita untuk mentafakuri, untuk merenungkan, memikirkan keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an tuh wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Wa yatafakkaruna, dan mereka itu tafakur, mereka merenungkan menggunakan pikirannya fi khalqis samawati wal ardi, dalam penciptaan langit dan bumi. Jadi menggunakan berpikirnya sehingga dia bisa menangkap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tafakur. Jadi tafakur dalam rangka untuk menangkap keagungannya Gusti Allah, dalam rangka untuk melihat kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tafakur. Jadi tafakur tuh misalnya saja kita melihat nasi ya, kemudian kita tafakuri manusia tidak bisa menciptakan nasi, bahkan satu satu apa istilahnya satu butir pun kita tidak bisa menciptakan. Ini semuanya yang membuat adalah Allah Subhanahu wa taala, dari mana ini dari ini sehingga dia menangkap keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Inti tafakur di situ. Inti tafakur adalah bismi rabbikal ladzi khalaq. Inti tafakur adalah iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Jadi pertama kali ayat atau surat ya tentang tafakur. Iqra, bacalah, bacalah. Ya, di situ ada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bacalah. Jadi kita disuruh untuk membaca. Nah, tafakur itu membaca dengan pikiran, membaca dengan hati, itu namanya tafakur. Membaca kan tidak harus itu ya, tidak harus huruf ya. Jadi bisa membaca, misalnya kita ketika ada permainan bola, kita baca permainan lawan, membaca di sini kan taktiknya ya, taktiknya bagaimana dan lain sebagainya. Kalau tafakur itu membaca keagungannya Gusti Allah, membaca keagungannya Gusti Allah dalam penciptaan langit dan bumi, atau ayat-ayat kauniyah, kalau dalam bahasa Arab itu namanya ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang bersiraan. Makanya dulu guru saya sering mengajarkan Al-Quran itu ada yang tersurat, ada yang tersirat, ada yang terbaca dengan mata, ya mushaf itu, ada yang tidak terbaca. Apa itu? Yang alam sekitar ini ya Al-Quran, ibaratnya seperti itu. Yang bisa dibaca di balik alam semesta ada keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Di balik tumbuh-tumbuhan ada Allah Subhanahu wa taala. Di balik segala sesuatu ada Allah, sebab la maujuda illallah. Tidak ada yang wujud kecuali yang mewujudkan adalah Allah. Misalnya seperti itu ya. Itu namanya tafakur. Sehingga kemudian ketika dia berpikir menemukan bahwa Allah itu ada. Allah itu ada. Jadi ketika kita menyembah Allah tidak hanya sekedar doktrin saja, tetapi juga kita buktikan ya menggunakan pikiran kita. Makanya kalau dalam ahli filsafat itu biasanya itu ya menggunakan filsafatnya itu sehingga dia membuktikan ada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tafakur. Kalau Hadratus Syekh Imam Ghazali menggambarkan seperti ini. Kalau orang awam itu rata-rata tidak tafakur, hanya keyakinan saja. Diomongin bahwa di dalam rumah itu loh ada orang, kemudian dia percaya, tidak ada pembuktian. Jadi tidak ada pembuktian, baik itu dengan apa saja, pokoknya dia percaya saja. Dia berdasarkan keyakinan, tidak berdasarkan bukti. Itu kalau orang awam. Di atasnya orang awam itu orang khusus atau orang filsafat, orang yang menggunakan pikiran. Ketika ada orang mengatakan di rumah itu loh ada orang, maka dia berusaha untuk membuktikan betul tak ada orang. Kemudian dia meneliti, oh ternyata di rumah itu ada suaranya. Oh di rumah itu ternyata ada sandalnya. Oh di rumah itu ternyata ada sesuatu-sesuatu yang lain. Itu sebagai bukti bahwa di dalam rumah itu ada orang. Gitu loh. Itu namanya menggunakan filsafat atau tafakur ya, atau tafakur, berpikir ya, berpikir. Ya tidak mungkin lah ada suara pasti ada sumbernya, ibaratnya seperti itu. Ya nggak mungkin lah nggak ada Allah, pasti ada Allah lah di balik alam raya ini. Nggak mungkin ada dengan sendirinya, nggak mungkin. Pasti ada yang menciptakan pertama kali dengan bukti-bukti yang ada. Lah pikirannya dipakai untuk membuktikan keberadaan Allah, dipakai untuk membuktikan keagungannya Gusti Allah, dipakai untuk menangkap sehingga dia mendapatkan bukti, sehingga yakin betul bahwa Allah itu ada, yakin betul bahwa segala sesuatu kehendak Allah. Itu namanya tafakur. Ada yang lebih tinggi lagi kalau kita belajar tasawuf ya, ada yang lebih tinggi lagi. Namanya orang khusus-khusus tuh. Jadi bukan hanya melihat dengan panca indera saja, tapi dia masuk ke dalam rumah itu dan tahu betul bahwa di dalam rumah itu betul-betul ada rumahnya. Lah tafakur itu membuktikan dengan pikiran bahwa
Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Bijaksana, Allah Subhanahu wa taala itu maha-maha yang lain sebagaimana dalam Asmaul Husna. Jadi pikirannya dipakai untuk membuktikan. Itu namanya tafakur. Makanya tafakur itu banyak ya macam-macam. Dan Rasulullah sebelum diangkat jadi nabi itu banyak tafakurnya, merenung, ya, kholwat ke Gua Hira itu. Itu menggunakan pikirannya itu. Jadi pikirannya diasah. Ya, pikirannya diasah, dipakai untuk memikirkan. Karena nggak mungkin ada kalau tidak ada yang menghendaki, tidak mungkin ada. Nah, itu namanya tafakur. Sebagai contoh ya, sebagai contoh saja ini diserai sebagai contoh. Ketika kita tafakuri misalnya pepaya. Pepaya itu dari mana misalnya saja ya. Oh, pepaya itu dari tumbuh, dia tumbuh dari biji pepaya. Biji pepaya dari mana ini? Biji pepaya itu dari buah pepaya, dari pohonnya. Pohonnya dari mana? Dari bijinya. Kalau ada pertanyaan, duluan mana pohon sama bijinya? Pasti ada yang menciptakan pertama kali. Tidak mungkin tidak. Sebab ketika kita menanam biji pepaya, tidak mungkin tumbuh padi, tidak mungkin tumbuh jagung, tidak mungkin tumbuh apa itu rumput dan lain sebagainya. Pasti dia akan tumbuh pepaya. Berarti pepaya ini ada yang menciptakan pertama kali. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak secara nalar ya. Pasti ada yang menciptakan pertama kali. Itu namanya tafakur sehingga dia yakin oh berarti ada penciptanya ya bukan ada dengan sendirinya berarti ada penciptanya bumi ini ada penciptanya bukan ada dengan sendirinya ada penciptanya makanya tafakur kemudian direnungkan dalam hati dia akan menemukan kebesarannya Allah dia akan menemukan bahwa di balik alam raya ini ada sang pencipta ada sang maha yang tak terbatas siapa itu Allah Subhanahu wa taala itu namanya tafakur itu Mas Agung dari saya tafakur Mas Agung. Iya, matur sangat. Insya Allah sudah sangat jelas. Ini ada satu pertanyaan yang berhubungan dengan tafakur dari Ibu Hidayat Eni. Tafakur itu apakah perlu waktu tertentu ataukah di setiap kegiatan kita seiring aktivitas itu juga karena kita menemui orang, menemui barang, menemui makhluknya Allah kita sambil bertafakur ataukah kita harus mengkhususkan waktu tertentu terus. Ya, begini ya. Ya bisanya bisa, meskipun ada manusia banyak, tafakur bisa. Tapi memang tidak seperti kalau kita dalam merenung dalam keadaan sendirian. Memang tidak seperti itu. Kalau itu sangat efektif sekali. Meskipun dalam kondisi ramai kita juga bisa tafakur. Dan tafakur itu juga sekali lagi kebiasaan ya. Kalau orang terbiasa tafakur tuh melihat sesuatu pasti tafakuri. Tapi kalau tidak terbiasa tafakur tuh sulit. Bahkan kadang-kadang kita mau tafakur tuh nggak bisa-bisa ya. Iya saya sarani kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang nggak iso-iso. Iya gimana tafakur tuh gimana gimana. Makanya ya kalau kita kembalikan semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban manusia hanya berusaha, belajar dan berusaha itu kewajiban manusia. Kalau kita bisa tafakur memang itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah bisa dengan banyak menemui banyak orang tafakur ya kalau dibisakan Allah ya bisa. Tetapi memang secara sebab akibatnya memang ya sulit. Rata-rata tafakur tuh bisa enjoy, bisa enak kalau kita dalam keadaan sendirian misalnya ya. Sendirian kemudian kita melihat apa, kemudian kita renungkan, melihat apa kita renungkan itu lebih cepat dan lebih istilahnya apa ya lingkungan keadaan itu sangat mendukung sekali ya sangat mendukung sekali seperti kita sholat khusyuk lah sholat khusyuk kan orang dalam keadaan ramai kan bisa seorang sholat khusyuk iya bisa tapi memang jarang rata-rata orang khusyuk itu ya lingkungannya juga mendukung kondisinya juga mendukung dan lain sebagainya sama dengan tafakur orang bisa tafakur itu juga lingkungan juga harus mendukung misalnya kita carilah waktu-waktu sehingga misalnya hari Minggu atau hari apa belajar untuk tafakur ya belajar untuk merenungkan dan sebagainya meskipun ada orang banyak juga tidak menjadikan hal itu tidak menjadikan orang tidak bisa tafakur tidak karena juga ada orang yang dengan banyak orang pun bisa tafakur tetapi jam terbangnya ini biasanya sudah tinggi Mas Agung kalau sudah dalam keadaan ramai hatinya masih sunyi dari selain Allah pikirannya masih dipakai untuk tafakur meskipun di lingkungannya sangat ramai ini jam terbang ibaratnya ya jam terbang tafakurnya sudah sangat tinggi sekali ibaratnya orang yang sudah sangat profesional orang sudah sangat hebat sekali ibaratnya seperti itu. Tapi kalau untuk tingkatan seperti kita yang masih ya kelasnya masih belajar itu lebih baik kondisi dalam kesunyian misalnya ya
Ketika dalam sunyi atau dalam apa itu kita tafakur. Tapi kalau sudah posisi ramai biasanya bisa, tapi biasanya jam terbangnya mereka sudah tinggi sekali baru bisa. Kalau jam terbangnya tinggi, jangankan banyak orang, sedikit orang kadang-kadang kita tidak bisa tafakur. Jadi belajarnya seperti itu. Ya bisa sih sebenarnya itu. Misalnya ketika nggak ada pasien ya, ketika sudah sepi nggak ada pasien ya kita misalnya menatap jendela, lihat air hujan. Ketika hujan itu kita lihat, kita tafakuri, ya. Kemudian kita lihat mendung, kita tafakuri. Apalagi ingat ayatnya Gusti Allah ya, ya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i mim ma'in fa ahya bil arda ba'da mautiha. Allah menurunkan air dari langit, kemudian dengan air tersebut Allah menumbuhkan. Berarti yang bisa menumbuhkan bukan air, tapi Allah yang menumbuhkan melalui air itu. Ahya itu menghidupkan. Bihi dengan air tersebut. Jadi yang menumbuhkan bukan air, yang menumbuhkan Allah Subhanahu wa taala. Air itu hanya jadi sarana Allah menumbuhkan. Misalnya seperti itu ditafakuri dan lain sebagainya. Misalnya ya melihat langit juga seperti itu, melihat bumi kita tuh selalu berputar dalam porosnya, tahu terus. Ya, ini juga dalam rangka untuk menangkap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu Mas Agung. Iya, betul Mas Ustaz. Mungkin ada pertanyaan lagi. Ini boleh nggih, tapi masih ada waktu nggih. Monggo, Satu monggo, monggo, pertanyaan terakhir monggo. nggih. Ini dari Prof. Nyilo Purnami juga nggih. Ada seorang ustadz yang supaya kuat berzikir tidak ngantuk sampai memakai narkoba. Ini bagaimana hukumnya Ustaz? Ini? Haram, nggak boleh Mas Agung, nggak boleh haram. Jadi jadi untuk mendekatkan diri kepada Allah harus dengan menggunakan syariat. Tidak bisa tidak, harus menggunakan syariat. Tidak boleh menggunakan barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haram nggak boleh. Ya, baik. Kemudian ini mohon dijelaskan puasa sunnah yang mana yang dianjurkan dengan ikhtiar untuk membiasakan mengurangi makan. Gitu. Mungkin apakah puasa Ya, Senin Kamis ataukah Ayyamul Bid ataukah puasa Daud ataukah puasa yang ketika kita merasa oh mampu puasa di hari Senin ya puasa Senin, Kamisnya tidak mampu, atau tidak puasa itu apakah boleh bisa? kalau berdasarkan hadisnya Nabi itu puasa sunnah yang terbaik itu puasa Daud Mas Agung. Jadi satu hari puasa, satu hari tidak. Itu yang terbaik. Yang terbaik itu puasa Daud. Tapi ini kan jarang yang bisa menjalankan ini. Jarang bisa menjalankan itu ya. Puasa Daud itu. Puasa Daud itu satu hari puasa, satu hari tidak puasa, satu hari puasa, satu hari tidak puasa. Ini berat. Yang uh, yang yang mampu dan paling banyak dilakukan oleh orang Islam itu yang paling ringan ya, yang ringan lah mungkin ya, yang ringan yang bisa dijalankan nih puasa Senin Kamis itu sudah sangat bagus sekali Mas Agung. Bisa puasa Senin Kamis itu sangat kalau menurut saya sudah top markotop kalau menurut saya itu ya bisa puasa Senin Kamis itu bagi saya sudah top markotop. Tidak semua orang bisa istiqomah puasa Senin Kamis itu. Kalau saya menyarankan puasa sunnah apa Ustaz yang bisa dijalankan, kalau saya menyarankan puasa Senin Kamis itu sudah sangat bagus sekali Ustaz. Pokoknya istiqomah lah ya. Kalau nggak bisa bagaimana Ustadz? Ya bisa puasa bid tanggal 13, 14, 15. Ya, setiap bulan puasa 3 hari itu. Setiap tanggal 14, 15, 13, 14, 15. Komariah ya, bukan Syamsiah ya, Komariah. Jadi menjelang bulan purnama. Jadi tanggal 13, 14, 15 bulan Komariah. Ya, jadi menjelang bulan purnama namanya puasa Bid ini juga disukai oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak kuat Senin Kamis misalnya bisa puasa 3 hari ini. Tapi kalau nggak kuat bagaimana Ustadz? Kalau nggak kuat ya puasa semampunya ya. Pengen puasa puasa, nggak puasa nggak puasa. Kalau nggak kuat sama sekali Ustadz ya tadi ya dikurangi makannya gitu saja sudah. Jadi yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Gusti Allah suka kamu mudah, Gusti Allah tidak suka kamu sulit. Itu Mas Agung. Iya baik Ustaz. Sekaligus mungkin curhat ya Ustaz. Jadi dalam piyambak dulu pernah satu fase yang puasa Senin Kamis kan gitu. Tapi kemudian ketika pulang waktu itu kan saya kerja di Kalimantan. Kemudian pulang ke rumah ketemu ibu. Kemudian dibilang, kok badanmu kok kurus banget. Kemudian eh,
memang memang berat badan memang kan tidak tidak bisa naik yang baik ya, artinya ya biasa yang ngoten nggih Ustaz. Nah itu akhirnya dalam piyambak merasa apa apakah memang boleh boleh ya dalam tanda kutip memaksakan diri untuk berpuasa, namun ada masukan dari orang lain bahwa oh badanmu lo kurus kata Nabi. Terus Ya tidak apa-apa Mas Agung. Kalau hanya sekedar badan kurus. Yang nggak boleh itu kita menjalankan puasa sunnah tetapi meninggalkan kewajiban. Itu yang nggak boleh Mas Agung. Jadi al wajibu la yutroku li sunnatin. Barang wajib tidak boleh ditinggalkan hanya karena puasa sunnah, hanya karena amal sunnah. Itu nggak boleh. Jadi kalau kita puasa malah justru meninggalkan, kita nggak kuat bekerja. Bekerja itu kan hukumnya wajib ya. Kalau kita puasa malah nggak kuat bekerja itu malah jadi masih haram bisa sih, puasanya. dan Ya, masih bisa aktivitas biasa. Ya, cuma gimana? itu tadi masih bisa Ya, aktivitas ya biasa kalau tapi ya itu posisi tadi dari ya orang tua kalau ada. posisinya seperti Mas Agung nggak apa-apa itu kan nggak Nah, mengurangi dan- kewajiban-kewajiban yang sudah ditunaikan ya. Kalau hanya sekedar badannya kurus ya nggak apa-apa, kurus sehat ya lebih baik daripada gemuk nggak sehat. Ngono lah. Kurus sehat lebih baik ya, daripada gemuk nggak sehat. ya baik, Ustaz Nusant. Ini dari Bu Hidayat Heni, izin bertanya lagi Ustaz, untuk makan yang tidak berlebihan, makan setelah lapar yaitu berhenti makan sebelum kenyang, apakah berlaku juga untuk anak-anak Ustadz? Karena selama ini memberikan makan anak-anak itu standarnya sampai dengan kenyang karena khawatir kurang gizi nggih. Terus Ustadz. Ya kalau untuk anak-anak ya tidak Mas Agung ya. Untuk anak-anak tidak ya untuk orang ya sudah balik lah, sudah balik, sudah besar lah. Kalau untuk anak-anak ya justru malah kalau membahayakan tubuh mereka, membahayakan mereka kan istilahnya Pak masih masa-masa pertumbuhan ya. Kalau bisa ya dijaga, semuanya dijaga kalau bisa. Jadi ini tidak berlaku untuk anak-anak ya. Jadi berlaku untuk orang-orang yang sudah dewasa, sudah besar dan lain sebagainya. Apalagi kalau sudah tua lah. Meskipun kita paksakan nggak bisa kok. Masih muda, ketika dulu saya umur 20, 30 itu nggak bisa Mas Agung. Jadi pengennya tuh mangan terus ya. Karena memang waktu itu ya waktu-waktu masih mahasiswa ya, jadi butuh energi kita, butuh berpikir, fisik juga butuh energi. Ini kan juga membutuhkan bensin ibaratnya seperti itu. Kalau sering puasa kan nggak kuat itu. Biasanya itu menyesuaikan. Insya Allah kita nggak bisa kok merekayasa itu. Tapi kalau semakin semakin tua, insya Allah akan semakin terlecut ya dikondisikan tubuh kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga biasanya itu kalau mengurangi makan minum itu sudah tua-tua. Apalagi kalau sudah sakit-sakitan itu. Bahkan tidak mau malah dipaksa sama dokter ya Mas Agung ya. Jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini malah kadang-kadang dikondisikan seperti itu. Jadi mengurangi makan tidur itu tidak untuk anak-anak ya. Tidak untuk anak-anak malah justru memberi maldorot kepada anak-anak. Padahal agama Islam itu adalah agama yang tidak mendatangkan maldorot, segala maldorot atau segala bahaya, bahaya harus dihilangkan. Itu Mas Agung. Iya baik, matur nuwun sangat Ustadz atas diskusi yang cukup mencerahkan ya, matur nuwun sangat karena waktu juga lah karena sudah melewati 25 menit dari jadwal kita, maka harus kita akhiri kajian pada pagi hari ini. Mohon untuk berkenan memimpin doa Ustaz untuk menutup kajian pada pagi hari. Matur nuwun sangat Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha alaina ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Ustaz. Kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Dan doa kafal majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.